Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat? Tetap semangat meski belajar dari rumah? Patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang paling utama, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Insya Allah kita semua akan dapat melawan pandemi COVID-19 ini dengan sehat, selamat dimanapun kita berada. Anak-anakku sekalian, sekali lagi Ibu ucapkan selamat. Kalian sudah naik ke kelas 9. Hari ini kita sudah mulai memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Kali Lembang, airnya jernih, digunakan orang untuk mencari ikan. Masih ingatkan dengan Ibu Sri Wardani, guru matematika dari SMP Negeri 28? Siswa hebat yang soleh dan soleha, bab pertama pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil tentang perpangkatan dan bentuk akar. Siswa hebat yang soleh dan soleha, apa itu perpangkatan dan bentuk akar? Mari sama-sama kita simak. Bilangan berpangkat dan bentuk akar terdapat pada kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan kompetensi 1. Menyajikan hasil pembelajaran yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar. Peta konsep. Pada perpangkatan kita akan belajar bilangan berpangkat, perkalian pada bilangan perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, notasi ilmiah, perpangkatan bilangan pecahan. Untuk bilangan berpangkat peta konsepnya kita akan belajar pangkat sebenarnya dan pangkat tak sebenarnya. Apa itu pangkat sebenarnya? Yaitu pangkat dengan bulat positif. Sifatnya A pangkat M dikali A pangkat N akan menjadi A pangkat M ditambah N. Sedangkan A pangkat M per N itu akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sedangkan A pangkat M pangkat lagi N akan menjadi A pangkat M dikali N ataupun A pangkat MN. Sedangkan A pangkat N ditambah A pangkat M akan menjadi A pangkat N dalam kurung 1 ditambah A pangkat M dikurang N. Sedangkan A pangkat M dikurang A pangkat N akan menjadi A pangkat N dalam kurung A pangkat M dikurang N dikurang 1. Sedangkan pangkat tak sebenarnya terdiri pangkat bilangan, pangkat bulat negatif, pangkat 0, juga pangkat pecahan. Pangkat bulat negatif seperti apa? A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A bilangan real sedangkan A tidak sama dengan 0 dan bilangan bulat positif. Sedangkan untuk pangkat 0, A pangkat N sama dengan 1, di mana A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Untuk pangkat pecahan dapat diubah menjadi bentuk akar. Akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Akar A per B akan sama dengan akar A per akar B. A kali akar C ditambah dikurang B kali akar C. Maka akan menjadi dalam kurung A ditambah dikurang B dikali akar C. Sedangkan P kali akar A dikali Q kali akar B akan menjadi P kali Q akar AB. Sedangkan P akar A per Q akar B akan sama dengan P per Q dikali akar A per B. Pengertian perpangkatan, di mana perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Coba lihat di sini. 7 pangkat 2 adalah perpangkatan. Sedangkan bentuk perkaliannya 7 dikali 7 dan hasilnya 49. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju? Jangan bilang-bilang. Perpangkatan 7 pangkat 3 itu perpangkatan, bentuk perkaliannya 7 kali 7 kali 7, yaitu hasilnya 343. Sedangkan 7 pangkat 4, bentuk perkaliannya 7 kali 7 kali 7 kali 7, hasilnya 2401. Di sini terlihat bahwa perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang dengan bilangan yang
sama. Maka bentuk ini dapat kita jadikan ke notasi di mana A pangkat N akan sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A sebanyak N faktor, di mana A pangkat N merupakan bilangan perpangkat, sedangkan A merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat atau eksponen. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama, sifat perkalian pada perpangkatan. Coba perhatikan. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Perkaliannya menjadi 4 dikali 4 dalam kurung dikali lagi dalam kurung 4 dikali 4 dikali 4. Maka dia akan menjadi 4 pangkat 5. Sedangkan 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5 menjadi dalam kurung 7 dikali 7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 kali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Maka menjadi 7 pangkat 8. Maka untuk selanjutnya A pangkat 2 dikali A pangkat 3 akan menjadi A dikali A di dalam kurung dikali di dalam kurung A dikali A dikali A, berarti A pangkat 5. Dari hasil ini terlihat bahwa 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 itu akan sama dengan, ini bilangan pokoknya sama-sama 4, maka tinggal 4 pangkat 2-nya ditambah 3 menjadi 4 pangkat 5. Yang kedua, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 7 pangkat 8. Sedangkan A pangkat 2 dikali A pangkat 3 akan menjadi A pangkat 2 ditambah 3. Maka hasilnya adalah A pangkat 5. Dari pernyataan ini kita bisa tahu bentuk umum dari A pangkat N dikali A pangkat M akan sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi perkalian pada perpangkatan yang bilangan pokoknya sama, tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Yang kedua, sifat pembagian pada perpangkatan. 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 3. Dalam kurung ya hasilnya 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dibagi 4 dikali 4 dikali 4. Berarti tinggal dicoret saja 4-nya ya. Ini maka tinggal 4 pangkat 1. Sedangkan 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 5, 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 dalam kurung dibagi 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Berarti 7 pangkat 2. Kemudian berarti A pangkat 2 dibagi A pangkat 3, A kali A dalam kurung dibagi A kali A kali A. Berarti A pangkat negatif 1. Perhatikan yang tadi bahwa 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 3 akan sama dengan 4 pangkat 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 itu 1, berarti 4 pangkat 1 sama dengan 4. 7 pangkat 7 dibagi 7 pangkat 5, berarti 7 pangkat 7 dikurang 5. 7 pangkat 2. Artinya A pangkat 2 dibagi A pangkat 3 akan sama dengan A pangkat 2 dikurang 3 sama dengan A pangkat negatif 1. Maka sifat pembagian pada perpangkatan menjadi A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Ingat, pada pembagian untuk perpangkatan bila bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Yang ketiga, perpangkatan pada perpangkatan. Contohnya 7 pangkat 3 pangkat lagi 5, berarti di sini 7 pangkat 3 ini dipangkatkan sebanyak 5 kali. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Untuk 7 pangkat 3 itu sendiri 7 kali 7 kali 7. Ini juga sama terus 7 kali 7 kali 7, 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 berarti semuanya adalah 7 pangkat 15. Bagaimana cara mudahnya? Buat saja langsung seperti sifat ini, sifat perpangkatan pada perpangkatan, bahwa A pangkat M dipangkatkan lagi N akan menjadi A pangkat M dikali N. Berarti A pangkat N dikali M. Ini A pangkat M kali pangkat N, ini akan menjadi A pangkat M dikali A pangkat N dikali sampai dengan tak terhingga dikali dengan A pangkat M sebanyak N faktor. Maka untuk selanjutnya bahwa A pangkat M dikali dipangkatkan lagi N akan menjadi A pangkat
M dikali N. Jadi untuk perpangkatan pada bilangan berpangkat, tinggal kalikan saja pangkatnya. Seperti di sini terlihat bahwa 2 pangkat 4 pangkat lagi 3 akan sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3, yaitu 2 pangkat 12. 2 pangkat 12 itu 4096. Yang keempat, sifat penjumlahan pada perpangkatan. Pada penjumlahan bilangan berpangkat akan berlaku sifat A pangkat M ditambah A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dalam kurung 1 ditambah A pangkat N dikurang M. Contoh, hitunglah 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6. Jawabnya, cara pertama bisa kita lakukan 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6 itu kita hitung seperti biasa. 10 pangkat 4 itu 10.000, 10 pangkat 6 itu 1 juta, maka 1 juta 10.000. Nah, cara kedua, cara sifat 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 6, 10 pangkat 4 dalam kurung 1 ditambah 10 pangkat 6 dikurang 4. Berarti 10 pangkat 4 dalam kurung 1 ditambah 10 pangkat 2. 10 pangkat 4 itu 10.000 ditambah dalam kurung 1 ditambah 100, 10 pangkat 2. Jadi 10.000 dikali 101 berarti 1 juta 10.000. Kalau soalnya seperti ini, mudah kita menghitung begini. Bagaimana kalau soal-soalnya bilangan yang lain, tidak puluhan seperti ini? Maka kita lakukan menggunakan sifat A pangkat M ditambah A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dalam kurung 1 ditambah A pangkat N dikurangi M. Yang kelima, sifat pengurangan perpangkatan. Pengurangan bilangan berpangkat berlaku sifat A pangkat N dikurang A pangkat M akan sama dengan A pangkat M dalam kurung A pangkat N dikurang M dikurang 1. Hitunglah 10 pangkat 6 dikurang 10 pangkat 2. Cara biasa 10 pangkat 6 dikurangi 10 pangkat 2 tinggal 10 pangkat 6 1 juta. 10 pangkat 2 itu 100. Berarti 1 juta dikurangi 100 9.999.900. Nah, kalau cara kedua dengan memakai sifat pengurangan perpangkatan, 10 pangkat 6 dikurangi 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 dalam kurung 10 pangkat 6 dikurangi 2 dikurangi 1. 10 pangkat 2 dalam kurung 10 pangkat 6 dikurang 2, 6 dikurang 2, 4. 10 pangkat 4 dikurangi 1. Jadi 10 pangkat 2 itu 100, 10 pangkat 40 itu 10.000, dikurangi 1 berarti 9.999. Dikalikan 100, maka 999.900. Yang keenam, sifat perpangkatan bilangan pokoknya berbeda. Bila A dikali B dipangkatkan N, maka akan jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Maka kalau 4 dikali 7 pangkat 3 akan sama dengan 4 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64, 7 pangkat 3 itu 343, maka 64 dikali 343, 21.952. Sifat yang ketujuh, perpangkatan pembagian bilangan pokoknya berbeda. A pangkat N dibagi B pangkat N akan sama dengan A per B pangkat N. Kalau memakai cara panjang, 4 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, 4 pangkat 3 itu 4 dikali 4 dikali 4. 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. Dibuat satu-satu akan menjadi 4 per 2 pangkat 3. Berapa itu? 2 pangkat 3, atau pakai rumus atau pakai notasi sifat yang ada, 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3 akan menjadi 4 per 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3. Sifat-sifat lainnya atau notasi lainnya, A per B pangkat N akan sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N untuk pembagian. Yang kedua, kalau A per B pangkat M dikali A per B pangkat N, maka akan jadi A per B pangkat M-nya ditambah N, karena bilangan pokoknya itu A per B. Ini sama-sama A per B, maka tinggal pangkatnya yang dijumlahkan. Pada A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N, sama ini bilangan pokoknya A per B, ini juga A per B. Kalau dibagi berarti A per B-nya
pangkat M-nya dikurangi N. Sedangkan A per B pangkat M dipangkatkan lagi N, maka akan menjadi A per B pangkat M kali N. Yang kedelapan, sifat perpangkatan 0. Pada setiap bilangan berpangkat dengan 0, hasilnya selalu 1. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita lihat bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Misalnya di sini 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Cara pertama 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 itu 81, dibagi 81 hasilnya 1. Sedangkan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 pakai cara perpangkatan, berarti ini kan pembagian. Bilangan pokoknya sama-sama 3, pangkatnya 4. 3 pangkat 4 dikurang 4 berarti sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 4 adalah 0. Maka 3 pangkat 0 adalah 1. Nah, sebab 1 maupun 3 pangkat 0 adalah sama-sama bilangan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Jadi untuk selanjutnya berapapun bilangannya, kalau pangkatnya 0 maka hasilnya adalah 1. Yang kesembilan, sifat perpangkatan dengan bilangan bulat. A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Atau A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A pangkat 1. Itu akan sama dengan 1 per A. Dari rumus tadi bahwa A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A-nya tidak sama dengan 0, maka contoh misalnya 5 pangkat negatif 2. Itu akan sama dengan 1 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. Berarti 1 per 5 pangkat 2 adalah 1 per 25. Sedangkan 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Itu akan sama dengan 2 pangkat 3 itu 8, berarti 1 per 8. Ingat bahwa A pangkat negatif N sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. Dan A pangkat negatif N itu akan sama dengan A pangkat 0 dibagi A pangkat N. Atau A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Terbukti. Cukup dipahami bukan anak-anakku sekalian? Terima kasih anak-anakku sekalian. Salam sehat, salam sportif, dan tetap semangat. Materi tentang perpangkatan. Dan kita akan lanjut bertemu di video selanjutnya tentang bentuk akar. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.